Said Qutb sudah cukup mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah ittiba. Maka cross check diri kita, ya, cross check sistem yang ada, ittibanya kemana? Ya, jadi apa ayatnya? La tattahidu ilahaini isnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Surat apa? Surat An-Nahl ayat ke-53. La tattahidu ilahaini isnaini. Jangan sampai kita ibadahnya, ya memang benar, sholat, puasa ini bagian daripada ibadah, tapi salah satu di antara ibadah dalam hal ubudiyah, salah satu. Ini memang terjadi karena apa? Mana spidolnya nih? Ya. Jadi memang apa? Kita dapati sebenarnya ini mulai orang memahami ibadah itu hanya ini ketika dalam klasifikasi fikih. Ketika dalam klasifikasi fikih. Dulu nggak ada, semuanya ibadah. Kita berjualan sesuai syariat itu adalah ibadah. Karena saya berjualan sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Saya berpakaian dengan menutup aurat itu adalah ibadah. Bukan berarti ini bukan ibadah. Saya makan membaca bismillah menggunakan tangan kanan itu adalah ibadah. Saya tidur itu adalah ibadah. Saya tidur berdoa tengkurapnya seperti ini, menghadap ke sini, itu adalah ibadah. Saya masuk kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri, berbaca doa a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu adalah ibadah. Jadi seluruhnya itu adalah ibadah. Gak boleh diselewengkan, gak boleh dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terjadilah klasifikasi fikih itu hanya untuk mempermudah. Kita kenal akhirnya dalam buku fikih ada ibadah, ada muamalah. Ibadah pembahasannya apa? Toharoh, sholat. Habis toharoh, sholat, biasanya masuk lagi nanti puasa, zakat. Itu kan ya? Itu baru dikatakan ibadah, fokus di situ. Maka ketika dia melaksanakan itu, saya sudah beribadah kepada Allah. Padahal di lain waktu dia melakukan tindakan-tindakan penyelewengan. Muamalah seakan-akan bebas. Dalam muamalah ada apa aja? Muamalah itu kan hukum antar personal nih. Ya enggak? Ada fikih munakahat, fikih nikah, ada lagi fikih faraid, mawaris dalam masalah waris. Ada lagi fikih apa lagi? Fikih tamkin. Sekarang banyak para penulis fikih tamkin. Fikihnya bagaimana untuk tamkinnya syariat Islam, tamkinnya pemerintah. Sekarang udah banyak penulis seperti itu. Banyak kan dari Mesir penulis seperti itu. Fikih tamkin. Ada lagi kita juga kenal fikih jinayah. Fikih jinayah. Jinayah itu apa? Pidana. Fikih pidana. Ada semuanya. Tapi pembahasannya apakah sampai sini? Enggak. Bahas terus ibadah selesai sampai zakat. Baru ustadznya meninggalkan, ustadz baru lagi mulai dari toharoh lagi. Pernah pembahasan masalah jinayah? Berapa yang harus orang tersebut harus potong tangan ketika dia sudah nyuri sampai berapa? Nggak tahu. Kita baru nyuri ayam aja kepala pecah kalau ketahuan. Bukan kita, orang lain. Gitu. Jadi sungguh kacaunya luar biasa. Ini ya. Jadi terjadilah klasifikasi fikih. Klasifikasi fikih ini sebenarnya hanya untuk mempermudah aja, tapi akhirnya menjadi reduksi, menjadi apa? Pemahaman yang gagal. Ya, akhirnya apa? Banyak orang seakan-akan dia sudah sholat, dia sudah haji, dia sudah semuanya, surga sudah ada di tangan saya. Padahal apa? Di lain waktu dia melakukan hukum-hukum, melakukan perekonomian, melakukan hubungan sosial, tapi itu semuanya tidak merujuk kepada tatanan yang yang diperintahkan atau yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahaya ya. Tatkala makna ibadah itu sudah bergeser, ya, maka orang hanya menganggap ibadah kepada Allah itu hanya dengan memberikan ritual-ritual peribadatan saja. Ini kan bahaya banget. Dia menganggap ya ketika makna ibadah, makna ketundukan, ibadah itu dari kata khoda'a,
Dana tadallul. Asal kata dari ibadah adalah khoda'a. Dana tadallul. Khoda'a itu tunduk. Dana itu dana merendahkan diri. Tadallul juga merendahkan diri. Ini patuh, taat, patuh. Tadallul. Ya, ketundukan, kepatuhan, ketaatan ketika diberikan kepada selain Allah, itu berarti dia telah menjadikan selain Allah itu ilah selain Allah. Kalau kita lihat di kamus itu apa? Makna ilah kan Tuhan itu sesuatu yang paling diprioritaskan. Jadi kalau dalam kamus bahasa Indonesia, Tuhan itu adalah sesuatu yang paling diprioritaskan. Makanya ayatnya kan ayat surat 924, surat 924 itu Kul inkana aba'ukum wa abna'ukum ihwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahzauna kasadaha wa masakinu tardaunaha. Kok apa? Lebih kamu prioritaskan kecintaannya, lebih kamu prioritaskan waktu, semua itu lebih kamu prioritaskan daripada apa? Daripada kepada Allah, kepada Rasul, dan perjuangan di jalannya. Allah nggak suka itu. Itu bagian bisa menjadi ilah. Karena apa? Diprioritaskan bahkan melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala.